Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi Magister Hukum yang saya banggakan. Kita ketemu lagi ya dengan saya Profesor Dr. Asmira Mandasari Saragi SMH membahas tentang tindak pidana terorisme. Nah, ini pertemuan kita yang sudah beberapa kali ya. Hari ini di portal itu saya lihat untuk hari Sabtu kita online ya. Jadi saya inisiatif kita melalui metode asinkronus ya, video untuk perkuliahan kita hari ini. Untuk minggu depan sepertinya kita offline Bapak Ibu. Jadi kita sekalian untuk menggantikan Sabtu minggu lalu ya, yang tanggal merah ya, cuti bersama. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita membahas tentang ketentuan pidana. Jadi sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu silahkan nanti absensi di kolom komentar video YouTube saya dengan menuliskan nama lengkap ya dan NPM. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Lalu nanti tolong di like dan subscribe ya. Kemudian Bapak Ibu, jangka waktu absensi 3 hari sejak hari Sabtu, berarti 3 hari Minggu kan tidak dihitung karena tanggal merah, berarti Senin, Selasa, Rabu ya, hari Rabu terakhir absensinya. Oke Bapak Ibu, kita membahas mengenai ketentuan pidana. Bahan materi silahkan nanti dilihat yang telah saya share ke Komting ya. Ini bahan materinya sama seperti yang minggu lalu, tetap satu file ya Bapak Ibu ya. Nah, ketentuan pidana tindak pidana terorisme ini salah satunya ada ini setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang bersifat meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional ya. Jadi ini dipidana penjara dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun ya. Nah, ada juga yang setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup ya. Ada juga untuk unsurnya ya, tentuan pidananya setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut ya, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia. Ini bahasa hukumnya ya. Ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ya, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun ya. Ini terlalu rendah nih kalau paling singkatnya 3 tahun ya. Baik, kemudian Bapak Ibu ada juga ini contoh kasusnya Abu Bakar Bashir ya. Ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya
akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme. Ya, contoh kasusnya kasus Abu Bakar Bashir ya. Jadi dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Ya, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Ini kalau terkait korporasi ya. Diwakili oleh pengurus katanya, berarti hati-hati yang korporasi ini, yang pengurus-pengurusnya ya itu terikat ya. Kemudian pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak 1 triliun rupiah, ya kan? Jadi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang dilarang. Itu ya, Bapak Ibu. Ini sangat tegas ya, ancaman untuk korporasi yang terlibat dalam tindak pidana terorisme ya. Sampai bisa mencabut izin ya kan. Kemudian dendanya paling besar 1 triliun ya. Itu besar sekali ya Bapak Ibu ya, 1 triliun ya. Pidana pokok dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda ya paling banyak 1 triliun rupiah ya kan, atau bisa juga dibekukan kemudian dicabut izinnya ya dan dinyatakan sebagai korporasi yang dilarang ya. Jadi sangat tegas untuk korporasi ketika melakukan tindak pidana terorisme atau terlibat dalam tindak pidana terorisme. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan terkait ketentuan pidana, tadi sudah beberapa unsur-unsur pasal yang saya bacakan ya. Nanti bisa tolong dilihat kembali undang-undang yang terkait tentang tindak pidana terorisme sehingga Bapak Ibu bisa mengulang kembali di rumah untuk dibaca-baca agar semakin lebih mantap lagi ya untuk terkait ketentuan pidana dalam tindak pidana terorisme ya. Oke Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih banyak atas waktunya. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, kita offline ya sesuai dengan portal. Semoga semua sehat, sukses, bahagia dan diberikan kemudahan dalam setiap urusan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.